Hi guys, welcome back to Unmuted. Annyeonghaseyo, 친구들. Oke, sebelum kita mulai, kita harus kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Canda sayang. Dengan gue Putri Jayanti alias PJ yang bakal nemenin beberapa menit kalian ke depannya. Nah, untuk temen-temen yang mungkin suka nih ya sama drakor gitu atau yang sering nonton drakor gitu. Nah ini tuh gue bakal rekomendasiin 3 drakor yang masuk dalam favorit list favorit gue gitu lah. Karena ini tuh cerita seru menurut gue dan sering banget gue rewatch. Udah beberapa kali gue rewatch. Gue lupa ada berapa kali karena sering banget gue nonton drakor jadi gue lupa. Oke, langsung aja cus kita masuk ke dalam rekomendasi yang pertama itu ada My ID is Gangnam Beat. Untuk kalian penggemar Chaeunwoo pasti tahu kan sama drakor ini. Kalau yang belum tahu juga nggak apa-apa, bakal gue kasih tahu. Ini drakor dibintangin sama Chaeunwoo, si tampan dari Astro, dan juga si aktris cantik Lim So Hyang maksudnya itu. Nah, jadi ini drakor yang diadaptasi dari sebuah webtoon dengan judul yang sama dan bergenre komrom, komedi romantis gitu. Ini tuh menceritakan tentang si Kang Mire, seorang gadis yang merasa dirinya tuh jelek gitu kan, dan dia tuh sering mendapat ejekan dari teman-temannya, sering mendapat tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar ya, karena you know lah, tahu sendiri standarisasi Korea itu kan tinggi dan juga kelihatan banget gitu kan ya. Jadi ya tuh. Nah, si Kamira ini setelah mendapatkan banyak tekanan dari dulu gitu kan ya, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan operasi plastik sebelum dia memasuki jenjang perkuliahan. Tapi guys, setelah dia melakukan operasi plastik dan operasi plastiknya itu gagal, akhirnya kan dia masuk kan ya ke dunia perkuliahan. Dia tuh nggak ngerasa pede guys, dia nggak ngerasa bahwa dirinya tuh cantik, justru dia malah semakin insecure, dia malah semakin mendapatkan tekanan karena dia ngerasa teman-temannya dia itu tuh di kampus tuh banyak banget yang cantik gitu loh, cantiknya tuh cantik-cantik alami, sedangkan dia tuh cantiknya karena oplas gitu kan, makanya dia tuh sering banget ngeliat cewek gitu kan dari atas sampai bawah dia nilai, terus dia membandingkan lagi dengan dirinya sendiri. Jadi walaupun dia udah oplas, dia masih nggak lepas dari ejekan temen-temennya gitu loh. Kalau dulu dia diejek sebagai perempuan yang jelek, sekarang dia diejek sebagai perempuan yang cantiknya itu nggak alami karena oplas. Nah, sampai akhirnya di kampus itu ada nih temennya si Kang Mire pas SMP, itu namanya Do Kyung Sok yang diperanin sama si tampan Cho Eun Woo. Pokoknya singkat cerita tuh akhirnya si Do Kyung Sok itu memutuskan untuk membantu si Kang Mire memulihkan harga dirinya gitu kan, memulihkan kepercayaan dirinya. Biar si Kang Mire itu udah nggak lagi ngerasa insecure dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa drama ini wajib banget kalian tonton? Karena ini benar-benar kayak relate banget sama kehidupan kita, apalagi terutama perempuan ya yang sering banget ngerasa insecure. Ini tuh benar-benar kayak menunjukkan ke kita bahwa eh, ketika lo ngikutin terus-menerus standarisasi dari orang lain, lo gak akan pernah puas dengan diri lo sendiri. Itu yang pesan yang bisa gue dapetin ketika gue nonton ini drakor gitu ya.
lo nggak akan pernah puas dengan diri lo sendiri, karena lo tuh terus membandingkan diri lo dengan orang lain gitu loh. Orang lain cakepnya begini begini begini, lo nggak ada kriteria itu, lo akhirnya ngerasa insecure, ngerasa kayak nggak pede gitu, ngerasa lo nggak cantik, padahal nggak kayak gitu guys. Nah di drama ini juga benar-benar memperkenalkan kita kalau lo pede, kalau lo bisa menunjukkan aura diri lo sendiri, orang-orang pun akan kayak menilai lo tuh cantik gitu loh. Dan juga yang terakhir nih ya, ini pesan yang bisa gue dapetin adalah cowok yang baik atau teman yang baik itu bakal terima diri lo apa adanya. Yang belum nonton harus langsung nonton, cus. 왜 했냐? 어? 왜 고쳤냐고. 안녕하세요. 강미래라고 합니다. 저희 일발 맞는데요. 와우. 토끼띠인데요. 난 현수아라고 해. 선배님 미래 좋아하시죠? 응원할게요, 선배님. 조금 아쉽긴 하지만. 나도 사이다 좋아하는데. 사 먹어. 강미래. 자룡중학교 강미래. 진짜 아니야? 망했다. Oke, next yang kedua ada Taxi Driver. Taxi Driver. Nah, Taxi Driver ini tuh diadaptasi juga dari sebuah webtoon dengan judul The Deluxe Taxi, karyanya Carlos dan juga Lee Jae-jin. Nah, ini tuh bergenre action dan juga thriller ya guys, sedikit thriller. Nah, ini ceritanya tuh tentang si Kim Do-gi yang diperanin sama Lee Ji-hoon. Itu merupakan seorang pemuda lulusan Korea Naval Academy yang ibunya tuh dibunuh waktu pas dia masih muda gitu loh. Nah, sekarang ini dia tuh bekerja sebagai sopir taksi sebuah perusahaan yang menawarkan layanan panggilan balas dendam kepada kliennya. Jadi dari judulnya tuh udah nipu guys, bukan sekedar tentang supir taksi gitu ya. Enggak guys, ini tuh enggak kayak gitu. Kalau biasanya taksi itu nganterin penumpang ke tempat tujuan, kalau ini enggak. Ini adalah merealisasikan balas dendam kalian. Jadi di Taxi Driver ini tuh yang kerja bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Ada yang jadi supir, itu si Lee Ji-hoon yang kayak eksekusinya. Terus ada yang jadi hacker, ada juga yang kayak mengelola klien gitu loh. Pokoknya terbagi menjadi beberapa anggota dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini tuh seru banget karena di setiap episodenya tuh beda-beda guys kasusnya. Jadi kasusnya tuh enggak satu sampai berapa episode tuh sama gitu, enggak. Jadi itu tuh yang membuat kita yang nontonnya tuh nggak bosan karena di tiap episode itu beda-beda klien dan beda-beda strategi. Itu yang bikin gue semakin penasaran pas gue nonton dan akhirnya gue rewatch. Di dalam drama ini juga tuh dibalut sama persahabatan yang cukup erat gitu ya guys antara anggota-anggotanya gitu. Jadi walaupun mereka ini melakukan balas dendam untuk orang lain gitu kan ya, dari klien gitu untuk klien, tapi mereka sendiri pun punya masa lalunya masing-masing yang nggak enak lah gitu, yang semakin menguatkan mereka untuk menggebu-gebu gitu loh dalam melakukan pembalasan dendam ini. Pesan yang bisa gue ambil nih ya di sini tuh, karena banyak banget ya isu-isu sosial di dalam drama ini, dari pembulian, dari cyber online, dari kayak bunuh diri, perdagangan manusia, pokoknya ini banyak banget lagi genrenya itu pakai isu-isu sosial di masyarakat. Itu semakin membuat gue mendapatkan sebuah pesan bahwa dimanapun lo berada lo harus baik, itu kuncinya. Walaupun lo benci sama orang, lo harus baik, karena setiap apapun yang lo lakuin akan selalu ada balasannya untuk diri lo sendiri. Pesan lagi yang gue dapat dari drama ini adalah seburuk apapun masa lalu lo gitu ya, semua itu bakal berlalu dan lo akan baik-baik aja gitu loh. Karena di dalam drama ini tuh benar-benar memperlihatkan gimana anggota dari anggota satu ke anggota yang lain itu sama-sama saling menguatkan gitu loh. Mereka punya masa lalu yang sama-sama buruk, yang masa lalu yang sama-sama yang terbenam di
relung hati gitu ya, yang susah banget untuk dilupakan. Tapi mereka sama-sama bahu-membahu untuk saling menguatkan yang akhirnya mereka bisa berdiri di atas luka tersebut. Makanya untuk kalian yang suka action, yang suka sama aksi-aksi thriller tinju-tinjuan, kalian harus banget nonton ini karena ini seru banget. Tiap episodenya ada aja guys yang ditinju. 얘기해 줄래요? 왜 죽을 만큼 억울한지. 아직도 경찰, 검찰, 판사들의 정의를 믿나? 난 아주 오랫동안 일을 준비해왔어. 나와 함께 복수하지 않겠나? 조도철 얘기 들었죠? 실종됐다는 거예요? 사건이 발생했다는 거예요. 대체 왜 그랬냐? 난 어떻게든 용서가 안 되겠다. 범인이 흔적도 없이 사라졌어요. 마치 사냥당한 것처럼. 지금 어디 가나 복수하러. Oke, yang terakhir ada drakor judulnya Hospital Ship. Oke, jadi cerita ini tuh bergenre romance, komedi, sama medis. Ya, namanya juga kan hospital, jadi udah pasti tentang permedisan, ya kan. Jadi ini tuh cerita tentang kumpulan beberapa dokter spesialis yang berbeda, di mana mereka tuh memberikan perawatan medis kepada penduduk yang ada di pulau-pulau terpencil gitu loh. Jadi mereka tuh melakukan perawatan medis itu tuh di sebuah kapal, yang kapalnya tuh nggak stay di satu tempat aja guys. Jadi mereka tuh kayak keliling gitu loh di pulau-pulau terpencil, ngedatengin warga-warga yang sakit gitu kan. Entah ngedatengin warga yang sakit ke pulau itu, atau warganya yang kayak nungguin di dermaga, kayak semacam kayak gitulah. Nah, jadi di dalam ceritanya tuh dibalut sama persahabatan dan juga romance tipis-tipis. Banyaknya emang scene-scene yang medis gitu ya, scene-scene menegangkan medis gitu kan. Pokoknya seru lah. Nah, jadi ini tuh kita bisa ngeliat kisahnya Song Eun-jae. Jadi si Song Eun-jae ini tuh adalah seorang cewek yang ambisius. Dia ahli bedah di salah satu rumah sakit di Korea gitu kan ya. Dan dia tuh punya ambisi pengen jadi seorang ahli bedah pertama perempuan termuda gitu kan di rumah sakit itu gitu loh, rumah sakit yang ada di Seoul gitu kan. Nah, saking dia ambisiusnya, dia jadi lupa sama ibunya gitu. Jadi dia tuh kayak sering mengabaikan ibunya gitulah demi mengejar ambisiusnya itu. Sampai ada satu kejadian yang membuat dia akhirnya ditempatkan di rumah sakit kapal ini bareng sama Kwak Hyun yang diperankan sama Kang Min Hyuk, dan juga aktor-aktor lainnya yang memerankan dokter-dokter muda dari berbagai spesialis. Enaknya nonton itu tuh untuk kalian yang benar-benar suka medis dan anti menye-menye yang terlalu berlebihan, scene nya yang berlebihan, itu kalian cocok banget nonton Hospital Ship ini. Karena romance antara pemeran utama laki-laki dan juga pemeran utama perempuan itu nggak terlalu banyak guys. Itu tuh benar-benar kayak tipis banget. Lebih banyaknya tuh benar-benar kayak scene medisnya aja gitu loh. Perjuangan dokter muda itu, mereka tuh perjuangan dokter muda itu tuh untuk kayak ngerasa yakin gitu dengan diri mereka, dengan profesi mereka kayak gitu. Nah, ini tuh juga menurut gue ya, pesan yang bisa diambil dari drama ini juga tuh tentang gender equality. Karena di sini kan si Song Eun-jae ini kan digambarkan sebagai seorang perempuan satu-satunya di kelompok itu gitu ya. Nah, awalnya juga kan rekan-rekannya tuh kayak ngerasa nggak yakin kan sama si Song Eun-jae ini karena dia perempuan gitu loh. Terus ditambah ada rumor desas-desus tentang si Song Eun-jae ini yang membuat rekan-rekannya tuh kayak ngerasa nggak percaya sama si Song Eun-jae. Jadi tapinya tuh si Song Eun-jae tuh kayak tetap memperlihatkan diri dia gitu loh, kemampuan dia untuk orang lain gitu. Untuk kalian yang benar-benar suka nih ya sama medis, romansnya tipis-tipis, just langsung nonton Hospital Ship. 내가 잡고 있는 혈관 잡아. 어디서 저런 괴물이 튀어나온 거야?
수술에 필요한 아주 기초적인 장비조차 없는데 제가 여기서 뭘 할 수 있죠? 죽을 병 걸려 다 죽게 될 때까지 왜 몰랐을까? 선택해요. 이대로 환자 죽게 할 건지 환자 목숨 나에게 맡겨볼 건지. Gitu aja yang bisa gue rekomendasikan ke kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode yang selanjutnya di lain kesempatan. Setelah nonton ini, jangan lupa tinggalin jejak. Don't forget to comment, like, and subscribe juga our YouTube channel Unmuted. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Happy watching. Bye-bye.